Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Iwayan Gede Gemur Rajar L dengan NIM 220856104. Kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang Transmission Control Protocol atau TCP. Transmission Control Protocol TCP. Transmission Control Protocol atau yang kita kenal dalam bahasa Indonesia sebagai protokol kendali transmisi merupakan salah satu protokol yang berada di dalam lapisan transport baik dalam model OSI layer maupun dalam model TCP/IP yang digunakan dalam komunikasi jaringan untuk memastikan pengiriman data yang handal dan turut antara dua entitas yang berkomunikasi, seperti komputer atau perangkat jaringan. TCP dispesifikasikan dalam file RFC nomor 793. Jika teman-teman ingin lebih mendalami tentang Transmission Control Protocol ini, teman-teman bisa mengakses file RFC ini di website datatracker.idf.org. Untuk linknya akan saya cantumkan di kolom deskripsi. Karakteristik TCP. Yang pertama itu berorientasi sambungan atau connection oriented. Sebelum data dapat ditransmisikan, proses di lapisan aplikasi harus membuat koneksi terlebih dahulu. Hal ini kita kenal sebagai three-way handshake. Full duplex. Setiap koneksi TCP antara dua host memiliki dua jalur komunikasi, yaitu keluar dan masuk. Data dapat dikirim dan diterima secara simultan atau bersamaan. Dapat diandalkan atau reliable. TCP mengatur pengiriman data dengan nomor urut, paket, dan meminta konfirmasi dari penerima. Data yang tidak diakui akan dikirim ulang. Penerima mengabaikan data duplikat dan mengurutkannya. Integritas data dijamin melalui TCP checksum. Bitstream. TCP melihat data sebagai bitstream yang berdekatan tanpa memahami batasan pesan. Ini diserahkan kepada protokol lapis aplikasi untuk memahami dan proses pesan dalam bitstream tersebut. Memiliki layanan flow control. TCP mengontrol aliran data untuk mencegah pihak penerima untuk memperoleh data yang tidak dapat disanggahnya atau buffer, sehingga menyebabkan kemacetan di dalam jaringan. Hal ini kita kenal sebagai buffer overflow. Jika buffer overflow ini terjadi, dapat menyebabkan paket loss. Nah, pengirim dan penerima memantau dan mengatur jumlah data yang dikirimkan. TCP juga mengimplementasikan flow control dalam pihak penerima yang mengindikasikan kapasitas buffernya yang masih tersedia. Kemudian melakukan segmentasi terhadap data yang datang dari lapisan aplikasi menjadi segmen-segmen yang dapat dikirim dalam DARPA Reference Model. Nah, ini pembagian segmen-segmen ini kemudian diberikan nomor yang dikenal sebagai checksum number, dikenal sebagai sequence number. Nah, saya jelaskan tadi pada karakteristik yang reliable dapat diandalkan ketika segmen-segmen ini diterima oleh penerima dengan tidak lengkap atau rusak, maka penerima tidak akan mengirimkan ACK untuk segmen tersebut. Hal ini akan direspon oleh pengirim dengan cara mengirimkan ulang segmen yang dianggap rusak tersebut. Mengirimkan paket secara one-to-one. TCP mengirimkan data antara dua protokol lapis aplikasi secara one-to-one, menghadirkan pembentukan sirkuit logis antara keduanya. TCP tidak mendukung pengiriman data one-to-many atau dari satu ke banyak. TCP umumnya digunakan ketika protokol lapis aplikasi membutuhkan layanan transfer data yang bersifat handal. Hal ini dikarenakan TCP lebih mengedepankan pada kualitas data ketimbang kecepatannya. Berbanding terbalik dengan kawannya yaitu UDP yang lebih mengedepankan pada kecepatan transfer data daripada kualitas data. Segmen TCP. Segmen TCP dikirim sebagai datagram IP yang terdiri dari header dan data, header TCP dan data aplikasi. Maksimal ukuran segmen adalah 65.495 byte. Datagram IP ini kemudian dienkapsulasi dengan header protokol lapisan network interface. TCP hanya mendukung transmisi satu ke satu atau one-to-one. Header IP pada segmen TCP mengatur alamat pengirim dan penerima dalam mode unicast. Header. Yang pertama ada source port. Ini menunjukkan sumber protokol lapisan aplikasi yang mengirimkan segmen TCP yang bersangkutan. Kemudian ada destination port, ini menunjukkan tujuan protokol lapisan aplikasi yang menerima segmen TCP yang bersangkutan.
Kemudian ada sequence number, ini mengidentifikasikan nomor urut dari AutoCAD pertama dari data di dalam sebuah segmen TCP yang hendak dikirimkan. Kemudian ada ACK number, ini mengidentifikasikan nomor urut dari AutoCAD selanjutnya dalam aliran bit yang diharapkan untuk diterima oleh pengirim dari penerima pada pengiriman selanjutnya. Dan ada data offset, ini menunjukkan di mana data dalam segmen TCP dimulai. File ini juga dapat berarti ukuran dari header TCP, seperti halnya file header length dalam header IP. Dan ada reserve ini direservasikan untuk digunakan pada masa depan yang akan datang. Pengiriman segmen TCP akan mengeset bit-bit ini ke dalam nilai 0. Dan ada flag, ini menunjukkan flag-flag TCP. Nah, di atas 6 yaitu ada urgent, ada ACK, ada push, ada reset, ada synchronize, dan ada finish. Dan ada window, ini menunjukkan jumlah bit yang tersedia yang dimiliki oleh buffer host penerima segmen yang bersangkutan. Buffer ini disebut sebagai receiver buffer, digunakan untuk menyimpan bit stream yang datang. Dengan menimbulkan ukuran, menimbulkan ukuran window ke setiap segmen, penerima segmen TCP memberitahukan kepada pengirim segmen berapa banyak data yang dapat dikirimkan dan disanggah dengan sukses. Nah, ada checksum ini mampu melakukan pengecekan integritas segmen TCP, yaitu pada bagian header dan payloadnya. Dan ada urgent pointer ini menandakan di mana lokasi data yang dianggap urgent atau penting dalam segmen. Dan ada option ini berfungsi sebagai penampungan beberapa opsi tambahan TCP. Kemudian ada port. Port TCP digunakan untuk mengidentifikasikan lokasi khusus di mana segmen-segmen TCP dikirimkan. Nomor-nomor port di bawah 1024 sering digunakan dan ditetapkan oleh IANA untuk aplikasi tertentu. Port TCP dan UDP dengan nomor yang sama tidak harus digunakan oleh protokol yang sama. Contohnya TCP pada port 2520 digunakan oleh protokol Extended First Name Server atau IFS. Sementara pada UDP port 520 itu digunakan oleh Routing Information Protocol atau RIP. Kemudian ada flag. TCP memiliki 6 buah flag. Yang pertama ada urgent. Ini menunjukkan bahwa beberapa bagian dari segmen TCP yang mengandung data yang sangat penting. Dan flag urgent pointer dalam header TCP harus digunakan untuk menunjukkan lokasi di mana data yang penting tersebut berada dalam segmen. Kemudian ada ACK. Ini menunjukkan file ACK mengandung AutoCAD selanjutnya yang diharapkan dalam koneksi. Dan ada push. Ini menunjukkan bahwa isi dari TCP receiver buffer harus diserahkan kepada protokol lapisan aplikasi. Data dalam receiver buffer harus berisi sebuah blok data yang berurutan atau continue dilihat dari ujung paling kiri dari buffer. Nah, ada reset mengidentifikasikan bahwa koneksi yang dibuat akan digagalkan. Kemudian ada synchronize, ini mengindikasikan bahwa segmen TCP yang bersangkutan mengandung sinyal sequence number atau ISN. Selama proses pembuatan sesi koneksi TCP, TCP akan mengirimkan sebuah segmen dengan flag synchronize diset ke nilai 1. Setiap host TCP lainnya akan memberikan jawaban atau ACK dari segmen dengan flag synchronize tersebut dengan menganggap bahwa segmen tersebut merupakan sekumpulan bit dari data. Kemudian ada finish. Ini menandakan bahwa pengiriman segmen TCP telah selesai dalam mengirimkan data dalam sebuah koneksi TCP. Kemudian ada proses transmisi. Proses transmisi TCP itu dibagi dalam beberapa proses. Yang pertama ada inisial koneksi atau kita kenal sebagai three-way handshake. Yang pertama, pengirim akan mengirimkan segmen TCP dengan flag synchronize ke penerima untuk memulai koneksi. Penerima merespon dengan mengirimkan segmen TCP yang berisi ACK untuk segmen synchronize dari pengirim. Pengirim merespon lagi dengan mengirimkan ACK untuk segmen synchronize yang diterima dari penerima. Kemudian lanjutkan dengan proses transfer data. Setelah koneksi terbentuk, data dapat dikirimkan dalam bentuk segmen-segmen TCP dari pengirim ke penerima. Setiap segmen memiliki nomor urut yang dikenal sebagai sequence number untuk mengidentifikasi urutan data. Penerima mengirimkan ACK untuk menginformasi penerimaan data dari pengirim. Kemudian ada pengendalian aliran atau flow control. TCP menggunakan mekanisme flow control untuk mengontrol laju pengiriman data. Penerima mengirimkan pesan Windows ke pengirim untuk memberitahu berapa banyak data yang dapat diterima pada saat itu. Dan ada pengendalian
kesalahan dan retransmisi. Jika segmen data hilang atau rusak selama transmisi, penerima tidak mengirimkan ACK. Pengirim mengenali kehilangan data dan mengirim ulang segmen yang hilang untuk memastikan pengiriman data yang handal. Ada pengakhiran koneksi. Setelah selesai mentransmisikan data, koneksi TCP dapat ditutup dengan aman. Terus penutupan koneksi melibatkan penukaran pesan finish antara pengirim dan penerima untuk mengakhiri koneksi secara bersamaan. Ada pembebasan sumber daya. Setelah transmisi selesai dan koneksi ditutup, sumber daya yang digunakan untuk koneksi tersebut dapat dibebaskan untuk penggunaan lain. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.